Kontras pengakuan Putri Chandrawati ajak Brigadir J bicara empat mata setelah ngaku diperkosa. Selama pengalaman pendampingan tidak ada korban kekerasan seksual khususnya perkosaan yang melakukan hal seperti itu. Memanggil korbannya dan berbicara tadi. Memanggil pelakunya lalu berbicara berbisik-bisik, bukan marah-marah ya. Kalau marah-marah pasti RR yang kepo udah mendengar ya, tapi berbisik-bisik seperti itu ya. Jadi tidak mungkin. Iya. Pengalaman tidak saja tidak lazim, tapi tidak mungkin. Iya. Korban perkosaan memanggil kembali pelakunya. Saya mendampingi korban, jangankan untuk ketemu sama pelakunya ya, tapi menceritakan situasinya aja tuh masih menggigil ya, masih patah-patah gitu. Bayangkan kita tuh menolak untuk penyidik mengkonfrontasi korban sama pelaku ya, kan selalu seperti itu. Gelar perkara, datangkan korban, dikonfrontir seperti itu selalu kita tolak. Kenapa? Karena traumanya supaya tidak lagi terjadi reviktimisasi. Karena si korban itu ngelihat pelakunya saja pasti sudah jijik, itu kan kita selalu kan menolak konfrontir antara pelaku korban yang biasa dilakukan oleh penyidik. Nah ini inisiatif korbannya sendiri untuk ketemu. Untuk apa? Itu tanggal 7 pagi sampai sore ya? Tanggal 7 sampai jam 4 sore. Itu saudara cuma di rumah saja? Saya di rumah saja yang mulia. Oke, saudara merasa tidak enak badan? Saya tidak enak badan, lalu saya istirahat ke atas. Habis itu saudara istirahat ke atas. Saat itu kegiatan para ajudan dan ART apa saja di bawah? Saya tidak mengetahui yang mulia karena saya beristirahat di atas. Kapan saudara, kan jadi setengah 12 saudara turun untuk makan kemudian naik lagi? Iya yang mulia. Oke, saudara merasa tidak enak badan. Sampai sore jam 4 masih di kamar? Saya di kamar yang mulia. Oke. Baik saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, seperti yang tadi saya sampaikan, sidang kita nyatakan tutup ya, dan para pengunjung serta kamera tolong dimatikan semua. Sidang perkara terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan sidang tertutup. Ini yang harus diuji. Kalau tidak, dia akan terjadi di persidangan dengan satu sama lain mereka akan saling memperkuat. Itu menurut saya akan merugikan justru bagi kemungkinan lain bahwa itu tidak terjadi. Dan kalau tidak terjadi, ada dua yang harus dijawab. Ada dua yang harus dijawab. Pertama, berarti Ibu Putri melakukan obstruction of justice. Yang kedua, ikut serta untuk merancang dan menghalang-halangi berarti penyidikan. Dia bagian dari 340-nya genap berarti. Yang kedua, berarti ada motif lain yang selama ini diomongkan bla bla segala macam itu harus tugas penyidik untuk membuka. Kalau enggak, mana mungkin ada orang membunuh tanpa motif. Diperkosa hingga dibanting 3 kali oleh mantan ajudannya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir ini mengatakan hal itu dalam persidangan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022 lalu. Namun demikian, aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual Ratna Batara Munti heran dengan pengakuan Putri Chandrawati itu. Pasalnya, setelah kejadian Putri Chandrawati masih meminta bertemu Joshua. Ratna Batara Munti pun menilai respon Putri Chandrawati atas pengakuannya yang diperkosa Joshua sangat janggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ratna Batara Munti dalam program Rosi Kompas TV Kamis 15 Desember 2022 malam. Dia tidak mencerminkan korban yang selama ini kita dampingi, umumnya lazimnya seorang korban. Pertama dibanting 3 kali, diperkosa, yang kita tahu pemerkosaan itu berat ya buat perempuan, ucap Ratna Batara Munti. Tapi kenapa dia masih cari-cari di mana Joshua? Tolong ya, RR Ricky Rizal cari Joshua, kata Ratna. Menurut Ratna, sepanjang kasus pemerkosaan yang ditanganinya tidak pernah ada korban pemerkosaan yang memanggil pelakunya. Terlebih setelah kejadian dan berbicara berdua.
Dengan pengalaman saya itu, cerita Putri Chandrawati klaim diperkosa Joshua tidak lazim, ujar Ratna. Jangankan untuk ketemu sama pelakunya ya. Menceritakan situasinya itu masih menggigil, masih patah-patah, ucapnya. Maka itu, lanjut Ratna, dalam sejumlah kasus pemerkosaan yang didampinginya, ia selalu menolak jika penyidik ingin mengkonfrontasi korban dengan pelaku. Kenapa? Karena traumanya, ujar Ratna. Di samping itu, bagi Ratna tidak mungkin Joshua yang sebagai ajudan berani melakukan pemerkosaan di rumah yang ada orang, terlebih itu istri atasannya. Seberapa beraninya sih Joshua dengan pangkatnya melakukan itu, kata Ratna. Dikonfirmasi Rosi bagaimana dengan fakta persidangan yang menyebutkan Joshua kerap keluar malam dan minum minuman keras. Ratna menuturkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, hal itu tidak bisa serta-merta menjadi stigma. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J. Martin Lukas Simanjuntak dengan tegas menyebut bahwa Putri Chandrawati hanya berangan-angan dirinya diperkosa Joshua Huta Barat. Hal itu disampaikan Martin menanggapi ucapan kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, yang masih memposisikan istri Ferdi Sambo itu sebagai korban kekerasan seksual. Saya tuh sebenarnya bingung sama cara pikir rekan saya Febri. Beliau masih memposisikan kliennya yang terdakwa itu sebagai korban, kata Martin di acara Satu Meja, The Forum Kompas TV, Kamis 15 Desember 2022. Sebelumnya, Febri Diansyah yang juga menjadi narasumber di acara itu menjelaskan mengenai alasan sidang untuk Putri Chandrawati digelar tertutup. Martin pun mempertanyakan dasar ucapan Febri Diansyah yang menyebut Putri Chandrawati korban kekerasan seksual oleh Brigadir J. Dari mana itu dasar hukumnya seorang terdakwa itu jadi korban? Chandrawati hanya berangan-angan dirinya diperkosa Joshua Huta Barat. Putusan hukumnya juga belum ada, bukti-bukti juga nihil. Tapi dia, Febri, bilang korban, papar Martin. Apalagi, lanjut Martin, laporan soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati sudah dihentikan penyidikannya oleh polisi. Dan bukti krusialnya itu harus ada visum et repertum, tanpa ada visum itu hanya klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, jelas Martin. Karena itu, Martin menyebut Putri Chandrawati hanya berangan-angan bahwa dirinya diperkosa oleh Brigadir J. Pada persidangan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022 lalu, Putri Chandrawati mengaku diperkosa, diancam, dan mendapatkan kekerasan fisik dari mantan ajudannya yaitu Joshua. Dia mengatakan kejadian itu ketika berada di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Pengakuan Putri berawal dari pertanyaan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso tentang bagaimana proses pemakaman seorang anggota Polri.